Sudah lama saya tidak bahas manipulasi ya, karena udah lama untuk kalian yang udah lupa materinya bisa review ulang materi-materi sebelumnya terlebih dahulu. Karena tentunya semakin saya membahas teknik, semakin dalam juga dan semakin rumit juga teknik yang akan saya ajarkan. Oke, langsung aja. Orang yang selalu dihindari atau dijauhi berarti dia bukan orang yang menarik. Dan karena dia tidak menarik, pasti dia tidak diinginkan. Kuliah kita hari ini akan membahas tentang bagaimana caranya agar kamu disukai banyak orang, agar orang-orang tertarik padamu. Faktanya, di lapangan, kita sebagai manusia sering menginginkan apa yang diinginkan oleh orang lain. Dan untuk menarik targetmu supaya menginginkanmu, kamu harus menciptakan sebuah aura yang menjadikanmu disukai, diinginkan, dicari, dan menjadi target dari orang-orang. Dan ketika kamu sudah disukai, sudah diinginkan, dan sudah dicari, maka ketika kamu sudah menentukan target dan kamu menunjukkan ketertarikan pada targetmu ini, dia akan merasa sombong. Merasa sombong bahwa orang sekeren kamu, semenarik kamu, sepopuler kamu, dekat dengannya. Sebetulnya, ilmu yang saya ajarkan ini hanya sebagai bentuk ilusi. Ilusi kepopuleran atau ilusi popularitas. Syukur-syukur kamu memang sudah populer atau punya bakat untuk menjadi menarik atau menjadi populer. Tapi simpelnya, ilusi kepopuleran ini bisa membuatmu menarik di mata teman, keluarga, gebetan, dan mantan pacar targetmu. Kenapa kamu harus populer juga di mata gebetan dan mantan pacar targetmu? Karena dengan adanya rivalitas antara kamu, gebetan targetmu, dan mantan pacar targetmu, itu bisa memperkuat stimulan dan meningkatkan value-mu. Jika kamu memang benar-benar sudah berhasil menggunakan teknik ini. Seperti biasa, untuk memudahkan membawakan materi, saya akan memberikan sebuah cerita. Cerita tentang seseorang yang berumur 32 tahun, bernama Tommy. Ibu si Tommy ini punya sebuah usaha industri yang sangat besar, dan beliau ini juga termasuk salah satu elit besar di Surabaya. Dan si Tommy kerja di situ dengan jabatan yang cukup tinggi. Pada suatu ketika, ada dua orang klien yang ingin memesan produk industri itu dengan skala besar, seorang ibu dan anaknya yang berumur 21 tahun, bernama Mia. Karena si Mia ini cantik, Tommy pun berusaha PDKT. Dia memperkenalkan dirinya, lalu mereka ngobrol. Mereka ngobrolin banyak sekali hal, tapi yang membuat Tommy tertarik dengan Mia adalah karena sudut pandang agama dan politik Mia ini benar-benar sama dengan Tommy. Dan selama beberapa minggu kemudian, Tommy sering ngedate bareng dengan Mia. Setiap mereka ngobrol, Tommy bisa merasakan ketulusan Mia. Dan dia juga merasakan bahwa Mia memiliki ketertarikan secara seksual dengan Tommy. Karena terkadang Mia mengeluarkan flirting atau godaan tipis-tipis kepada Tommy. Semakin tertarik si Tommy, semakin dia ingin menghabiskan waktu dengan Mia. Hingga pada suatu hari, Mia menanyakan, apakah Tommy dekat dengan seseorang pengusaha yang bernama Benny? Tentu aja dekat. Benny ini sudah menjadi teman dekat si Tommy selama lebih dari 10 tahun. Mia pun mengatakan keinginannya, dia ingin belajar langsung dari Benny tentang berbisnis. Karena Mia sudah sering mendengarkan seminar si Benny, Mia pun semakin ingin belajar tentang bisnis kepada Benny. Tommy pun mengabarin si Benny bahwa gebetannya itu ngefans banget sama dia dan dia ingin ketemu si Benny. Karena si Tommy ingin terlihat keren atau terlihat total, Tommy memaksa Benny untuk menyanggupi keinginannya dan tentunya mengajari Mia tentang cara berbisnis. Tapi setelah mereka bertiga ketemu, semua tidak seperti ekspektasi Tommy. Harapan si Tommy, mereka bertiga akan ngobrol bareng dengan bahasan-bahasan yang intelektual dan Mia akan terkesan dengan Tommy. Tapi sebaliknya, Mia dan Benny justru terlihat sangat dekat dan bahkan Mia sering ketemu sama Benny tanpa dia ngabarin Tommy dulu. Tommy pun dia overthink bahwa Benny akan merebut Mia darinya. Tommy pun merasa iri, dia merasa Mia adalah miliknya. Dia yang menemukan Mia dan dia tidak mau kehilangan Mia. Dia juga tidak mau Benny dekat dengan Mia.
Dia hanya mau Mia menjadi miliknya seorang. Lalu, Tommy pun membuat sebuah rencana agar si Mia sibuk dan tidak bertemu dengan Benny. Tommy memasukkan Mia ke dalam perusahaan ibunya dan dia memberikan Mia jabatan yang sangat tinggi dengan bayaran yang fantastis, yang seharusnya tidak bisa dimiliki oleh seseorang yang bahkan belum lulus kuliah. Tommy merasa bahwa dengan tawaran uang yang besar, Mia akan tergiur dan sibuk dalam pekerjaannya, sehingga dia tidak lagi menemui Benny. Tapi ternyata tidak. Mia tetap bertemu dengan Benny. Dan bahkan Tommy merasakan bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang sensual. Hingga akhirnya Tommy mengetahui bahwa Mia dan Benny staycation bareng di Malang. Dan ketika mereka kembali ke Surabaya, Tommy pun langsung nyamperin mereka berdua. Dia marah-marah, dia misuh-misuh, dan dia menunjukkan kekecewaan kepada Benny. Tapi Mia justru memihak Benny. Merasa bahwa dirinya sudah kehilangan Mia, Tommy pun kecewa. Tommy pun putus asa. Tapi dengan mengejutkan, beberapa hari kemudian Mia menghubungi Tommy dan mengatakan bahwa dia sayang dengan Tommy dan ingin melanjutkan hubungan yang serius dengan Tommy. Akhirnya mereka berdua pun tunangan. Mia pun bekerja di perusahaan ibunya Tommy, tapi siklus yang sama terulang. Karena Mia ini cantik, pintar dan menarik, banyak sekali pria yang mengincar Mia. Baik itu teman kerjanya, teman kuliahnya, bahkan orang asing yang baru kenal. Mia ini karena saking cantiknya, saya ngerasa bahwa dia ini seperti bencana berjalan. Banyak karyawan di kantornya dipecat oleh Tommy karena mendekati si Mia. Banyak pertemanan yang pecah karena Mia dan banyak hubungan yang rusak karena Mia. Tommy pun tidak kuat dan akhirnya Tommy memilih untuk bunuh diri. Beberapa tahun kemudian, Mia bertemu dengan seorang dosen psikolog. Dosen ini sering sekali mengadakan seminar-seminar, dan dia pun selalu mengundang Mia dalam seminarnya. Mia pun semakin dekat dengan Pak dosen ini hingga pada suatu hari, salah satu murid Pak dosen yang bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri, yang bernama Arya. Dia ini 6 tahun lebih muda daripada Mia, dan dia naksir sama Mia. Dan semenjak itu, Mia mulai jarang datang ke seminar Pak dosen. Pak dosen pun sedih. Pak dosen untuk mencari perhatian Mia, dia mulai mengirimkan rangkuman seminarnya dan memberikan bunga atau beberapa bingkisan yang dikirim ke rumah Mia. Hingga akhirnya Pak dosen tahu bahwa Mia dekat dengan Arya. Merasa bahwa dia akan kehilangan Mia, Pak dosen pun semakin gencar dalam melakukan PDKT dengan Mia. Mia pun akhirnya meninggalkan Arya dan menikah dengan Pak dosen. Oke, jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Para pria itu tidak hanya jatuh cinta dengan Mia, tapi mereka juga haus. Mereka memiliki hasrat yang sangat besar untuk merebut Mia dari orang lain, untuk memiliki tubuh dan jiwanya menjadi milik dia seorang. Dan Mia ini pinter. Ketika dia dekat dengan seseorang, dia tetap terbuka dengan gebetannya yang lain, dan dia dengan sengaja menunjukkan kepada gebetannya yang lain, membuat gebetannya jealous dan semakin tertarik dengan Mia, semakin mereka ingin merebut Mia. Lihat aja Tommy dan Pak dosen, ketika mereka harus berebut dengan Mia dari Benny dan Arya, mereka total dan mereka all in hanya untuk Mia. Dan inilah yang membuat Mia hebat. Dia memiliki kekuatan untuk membuat orang-orang menginginkannya. Jadi intinya kita sebagai manusia ketika tertarik dengan seseorang, pasti dengan orang yang menarik kan? Dan orang yang menarik pasti diinginkan banyak orang. Dan karena dia diinginkan banyak orang, kita ingin agar dia menjadi milik kita seorang. Jadi ketika kamu sudah menentukan target, kamu harus memanfaatkan keegoisannya untuk memilikimu dengan menunjukkan ilusi kepopuleran, bahwa ada orang lain yang ingin memilikimu juga. Bisa jadi mantanmu, teman dari gebetanmu, atau yang lainnya. Dan kalau penggunaannya tepat, kamu bisa membuat targetmu buta dan mengesampingkan fisik dan bahkan ekonomimu. Karena saya banyak sekali menemukan orang yang jelek atau bahkan gak punya value menggunakan teknik ini dan berhasil mendapatkan orang-orang hebat. Cara mereka yang bisa kalian tiru adalah membangun dan meningkatkan reputasi, menebar pengaruh, masuk ke dalam circle orang-orang populer, atau bahkan menggunakan teknik jahat, yaitu dengan menggunakan seorang teman yang membosankan, yang boring, lalu dia menyuruh teman itu ngobrol sama targetnya.
Dan setelah itu dia masuk ke dalam obrolan dan menunjukkan bahwa dia orang yang sangat menarik. Tentunya dengan begitu dia terlihat berkali-kali lipat lebih menarik dari dia yang seharusnya. Oke, karena sudah cukup panjang, cukup sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih.